Video kedua dari The Psychology of Money. Kenapa keberuntungan dan risiko selalu kita pahami secara keliru? Bagian 1. Monohok asumsi. Kita suka percaya bahwa orang sukses karena pintar dan orang gagal karena salah langkah. Padahal dalam hidup nyata, keberuntungan dan risiko jauh lebih berpengaruh daripada yang ingin kita akui. Bagian 2. Cerita sukses terlihat rapi. Saat melihat orang sukses, kita melihat cerita yang rapi, keputusan yang tepat, waktu yang pas, kerja keras, tapi yang jarang terlihat adalah faktor kebetulan yang ikut menentukan hasil. Bagian 3. Kita terlalu cepat menarik kesimpulan. Masalahnya, kita sering menarik pelajaran hidup dari sampel yang terlalu kecil. Kita melihat pemenang, lalu meniru caranya, tanpa tahu berapa banyak yang melakukan hal sama tapi tidak berhasil. Bagian 4. Ide inti buku Luck and Rush, beruntung dan kegagalan. Buku ini menekankan satu hal penting: keberuntungan dan risiko selalu hadir bersamaan. Kita tidak pernah melihat keduanya secara utuh karena yang gagal jarang punya panggung. Bagian 5. Contoh sederhana, 2 orang mengambil risiko yang sama. Satu berhasil, satu gagal. Yang berhasil disebut pintar, yang gagal disebut ceroboh. Padahal perbedaannya bisa saja hanya satu variabel kecil yang tidak terlihat. Bagian 6. Kesalahan paling umum. Kesalahan terbesar kita adalah ini: kita menilai hasil dan mempertimbangkan faktor acak yang ikut bermain. Bagian 7. Refleksi pribadi. Aku juga sering melakukan ini, mengagungkan keberhasilan orang lain dan merendahkan kegagalanku sendiri. Padahal mungkin kami hanya berada di situasi yang berbeda. Bagian 8. Keberuntungan tidak menghilangkan usaha. Mengakui peran keberuntungan bukan berarti meniadakan kerja keras. Ini tentang bersikap jujur bahwa tidak semua hasil bisa dikontrol. Bagian 9. Resiko selalu ada meski tidak terasa. Resiko sering datang tanpa adanya bahaya. Saat semuanya terasa aman, disitulah resiko biasanya sedang menumpuk. Bagian 10. Pelajaran dewasa. Orang yang bertahan lama tidak berusaha menebak masa depan. Mereka berusaha tidak hancur saat masa depan tidak sesuai rencana. Bagian 11. Kita terlalu percaya diri pada cerita sukses. Cerita sukses membuat kita percaya bahwa hidup bisa diprediksi. Padahal kenyataannya, hidup jauh lebih acak dari yang kita inginkan. Bagian 12. Kebenaran yang tidak nyaman. Banyak keputusan hidup seharusnya tidak dinilai dari hasilnya saja, tapi dari apakah keputusan ini masuk akal pada saat diambil. Bagian 13. Refleksi tenang. Saat aku menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol, aku tidak jadi pasrah. Aku justru jadi lebih hati-hati dan lebih rendah hati saat menilai diriku sendiri dan orang lain. Bagian 14. Kita terlalu cepat memberi label. Kita terlalu cepat memberi label. Sukses berarti pintar, gagal berarti ceroboh. Padahal hidup tidak sederhana itu. Contoh, 2 orang investasi di tempat yang sama. Yang satu uang untung besar disebut jenius,
Yang satu rugi, disebut bodoh, padahal keputusan awalnya bisa jadi identik. Bagian 15. Hasil sering menutupi proses. Hasil akhir sering menutupi proses panjang di belakangnya. Kita melihat puncak, lupa melihat jalan terjalnya. Kita melihat pengusaha, tapi tidak melihat berapa banyak keputusan yang nyaris membuatnya bangkrut. Bagian 16. Kita belajar dari orang yang selamat. Buku ini menyoroti satu bias besar. Kita belajar dari orang yang selamat, bukan dari mereka yang hilang dari cerita. Contoh, kita membaca kisah investor sukses, tapi tidak pernah mendengar ribuan orang lain yang melakukan hal sama, lalu gagal total. Bagian 17. Keberuntungan tidak terlihat, resiko tersembunyi. Keberuntungan sering tidak terlihat, resiko sering tersembunyi, tapi keduanya selalu ada. Contoh, seseorang membeli aset di waktu yang tepat karena kebetulan kondisi ekonomi mendukung. Itu disebut kepintaran, padahal timing berperan besar. Bagian 18. Kita meniru tanpa konteks. Masalah muncul saat kita meniru tanpa memahami konteks hidup kita sendiri. Contoh, orang sukses berani ambil resiko besar karena punya cadangan. Kita meniru resikonya, tapi tidak punya jaring pengaman. Bagian 19. Resiko tidak pernah simetris. Resiko tidak pernah simetris. Keuntungan mungkin terbatas, tapi kerugian bisa menghancurkan. Contoh, untuk 20%, untung 20% terasa menyenangkan, tapi rugi 80% bisa menghapus bertahun-tahun usaha. Bagian 20. Orang bertahan bukan yang paling berani. Yang bertahan lama bukan yang paling berani, tapi yang paling sadar batas. Contoh, ada orang tidak jadi sangat kaya, tapi hidupnya stabil puluhan tahun. Ada juga yang cepat naik. Ngantuk guys. Ada juga yang cepat naik, lalu jatuh dan tidak bangkit lagi. Bagian 21. Kita salah memaknai kegagalan. Kita menganggap kegagalan selalu tanda kesalahan pribadi. Contoh, padahal seseorang bisa mengambil keputusan yang masuk akal, tapi tetap gagal karena faktor di luar kendali. Bagian 22. Refleksi pribadi. Aku sering menyalahkan diriku saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Padahal mungkin keputusannya masuk akal di kondisi saat itu. Contoh pribadi. Aku pernah mundur, tapi bukan karena keputusan salah, tapi karena keadaan berubah drastis. Bagian 23. Pelajaran dewasa. Rendah hati. Mengakui peran keberuntungan membuat kita lebih rendah hati, tidak cepat menghakimi orang lain, dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Contoh, kita berhenti berkata, dia sukses karena pintar, aku gagal karena bodoh. Bagian 24. Tujuan sebenarnya tidak hancur. Buku ini menyiratkan tujuan penting, bukan menang besar, tapi tidak hancur. Contoh, keputusan keuangan yang baik bukan yang paling mengesankan, tapi yang membuat kita masih bisa berdiri saat keadaan berubah. Bagian 25. Kebenaran terakhir. Keberuntungan dan resiko tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa berhenti bersikap seolah hidup sepenuhnya adil dan terprediksi. Contoh, dengan sadar akan ini, kita jadi lebih hati-hati saat mengambil keputusan besar. Penutup video kedua dari The Psychology of Money.
Kalau ada satu pelajaran penting dari bagian ini, mungkin ini. Hidup tidak pernah sepenuhnya adil, dan hasil tidak selalu mencerminkan kemampuan. Mengakui peran keberuntungan bukan membuat kita lemah, justru membuat kita lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih manusiawi. Saat menilai diri sendiri dan orang lain, besok kita lanjut, kita akan bicara tentang kenapa tujuan finansial sering membuat kita tidak bahagia dan bagaimana buku ini melihat ulang arti cukup.